Hai semua, di video kita kali ini, kita akan coba untuk melanjutkan aplikasi Resume Builder kita. Setelah kemarin kita sudah buat untuk fitur loginnya, sekarang kita akan buat untuk fitur sign up-nya atau bagian register. Nah, untuk bagian registernya sendiri, di sini kita ada satu inputan yaitu name yang perlu kita inputkan nilainya. Nah, kemarin kan kita sudah buat ya untuk inputan name-nya di sini. Nah, ini sudah ada untuk inputan name yang sesuai dengan request body dari backend-nya untuk register. Nah, jadi untuk endpoint yang akan kita gunakan di servernya itu, kita akan gunakan endpoint fungsi register usernya, yang mana request body-nya perlu name, email, dan password. Nah, di sini juga sudah kita buat untuk inputannya, yaitu inputan name, mail, dan juga password. Sekarang kita tinggal eksekusi untuk fitur registernya. Nah, di sini untuk fitur registernya sendiri, kita sudah buat untuk unsubmit-nya. Kita tinggal buat kondisi di unsubmit-nya. Jadi di unsubmit-nya sendiri, di sini sudah kita buat ya kondisi untuk login. Berarti selain itu, berarti di else ini itu untuk kondisi register. Ini kita masukkan, ambil endpoint-nya terlebih dahulu. Method post /out /register. Nah, datanya ambil dari form data. Kemudian kita bisa tampilkan alarm. Register berhasil. Kemudian kita tinggal set user datanya. Yang mana di sini untuk data usernya kita ambil dari data titik user. Terakhir kita tinggal navigate ke halaman /app seperti ini. Nah, kita coba testing berhasil atau tidak. Kita masuk lagi ke web browser. Nah, pertama di sini kita coba masukkan dulu user yang sudah kita register. Contoh di sini reski25 reski@mail.com, password 1 sampai 8. Apakah handle errornya jalan atau tidak? Kita klik sign up. Nah, di sini handle errornya jalan. Image is already exist, yaitu emailnya sudah terdaftar. Nah, kita coba gunakan user lain, contoh di sini Ardit. Kemudian mailnya ardit@mail.com. Password 1 sampai 8. Kita klik sign up, klik. Nah, di sini register berhasil, kita klik OK. Kita akan diarahkan ke halaman app-nya langsung, yaitu dashboard kita dengan di sini nama user kita Hai Ardit. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan coba proteksi rutenya. Jadi rute yang akan kita proteksi itu, nah di sini kan kondisi kita itu sudah melakukan autentifikasi atau login. Yang mana di sini di dalam cookies-nya kita sudah ada nih. Dan di dalam storage kita juga sudah terisi untuk user dan juga out-nya di sini. Yang sudah ada out-nya blade through, kemudian usernya. Data user yang kita gunakan login yaitu Ardit, dan di Redux-nya juga sudah terisi user dan juga is authentication-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat kondisi jika is autentifikasinya itu bernilai true, maka kita harusnya tidak boleh akses lagi fitur autentifikasinya yaitu login ini. Dan ini kita masih bisa akses meskipun is autentifikasinya bernilai true atau sudah autentifikasi. Nah, ini kita akan buat kondisinya. Kita masuk ke dalam codingan. Kita atur di bagian login view. Di sini kita bisa minimize yang ada di sini di return-nya. Kita akan buat kondisi di sini. Jadi return jika is out-nya itu bernilai false, kita perlu import dulu di use state-nya yaitu is out. Kita ambil dulu nilainya dari out storage. Yang ini is authentication. Kita ambil dari use storage-nya fungsi autentifikasi dari storage kita. Kemudian buat kondisi jika is autentifikasinya bernilai false, maka kita tampilkan data yang ada di sini yang div-nya. Nah, selain itu, maka kita tampilkan tampilan navigate. Nah, di sini navigate.
Nah, navigasinya kita arahkan dia ke halaman dashboard kita yaitu /app. Kemudian kita replace. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau di sini kita akses fitur autentifikasinya, yang mana status dari is out kita bernilai true. Nah, di sini kita tidak bakal bisa akses /login lagi. Nah, kita bakal diarahkan ke /app-nya. Nah, kecuali is out kita bernilai false, baru kita bisa akses loginnya. Kemudian di sini pada saat kita logout, nah ini pada saat kita logout, nah kita baru bisa akses fitur loginnya sekarang. Nah, tapi di sini harusnya kita tidak bisa akses fitur app-nya, yaitu dashboard-nya. Karena is out kita bernilai false. Nah, maka kita bisa buat kondisi lagi. Kita bisa buat kondisi di halaman main layout kita di sini. Kita buka main layout. Nah, ini footernya kayaknya kita hapus saja. Kemudian di sini kita tinggal import from. Kita import dulu untuk out storage kita. Dari storage /out storage, yaitu fitur use out store. Sini use out store. Nah, kemudian kita tinggal ambil nilainya dari use out store, yaitu is authenticate. Yang ini is authentication-nya. Nah, jadi fitur app-nya ini cuma bisa diakses kalau kita sudah login. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi is authenticate, maka dia bisa akses fiturnya ini. Selain itu, dia akan ke navigate lagi. Kita navigate ke halaman halaman / ya, yaitu home-nya. Kemudian kita lakukan replace, atau di sini jangan / tapi login. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita belum autentifikasi, kita tidak bisa akses fitur dashboard-nya. Kita akan diarahkan ke halaman login. Ini kita coba, kita masuk ke web browser. Nah, ini kita belum login. Kalau kita ingin akses dashboard-nya, nah kita akan diarahkan ke halaman login-nya atau halaman login-nya langsung. Jadi kita perlu login untuk akses dashboard-nya. Seperti ini. Nah, terakhir di sini kita buat untuk fitur home-nya. Nah, contoh ya, di sini kita login lagi. Contoh saya login pakai user Lesky. Kemudian kita akses home. Ganti button yang ada di sini. Jadi kalau kita sudah autentifikasi, berarti di sini harusnya halaman ke dashboard, bukan halaman ke login. Nah, kita masuk ke dalam codingan. Kita atur di bagian home view-nya, yaitu komponen hero. Komponen hero navigasinya. Nah, yang ini kita cek yang mana yang mengatur login. Nah, yang ini ya yang ngatur loginnya. Nah, di sini kita bisa import lagi untuk fitur is out-nya. Nah, ini kita bisa copy saja dari sini. Import sama penggunaannya. Kita import dulu. Habis itu kita gunakan di bawah sini. Dan kita tinggal buat kondisi. Nah, berarti dalam linknya ini kondisinya. Nah, berarti di sini is autentifikasi, maka di sini kita buat link yang mengarah ke dashboard. Nah, ini /app, kemudian ini arahnya ke dashboard. Selain itu, maka ini kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Dan kayaknya di fitur halaman mobile-nya juga kita perlu buat kondisinya sama. Sini is authentication. Maka selain itu, maka ini kita masukkan ke dalam. Kemudian yang di atas kita ganti mengarah ke app. Ini dashboard. Oke, dan kayaknya untuk bagian bawah lagi kita cek. Nah, ini kita coba buat kondisinya juga di sini. Nah, berarti kondisinya sama ya. Jadi is out, maka selain itu, maka
dia jalankan yang login. Selain itu ia mengarah ke app yaitu dashboard. Oke, kita coba. Nah, di sini pada saat kita sudah autentifikasi, maka tombolnya bakal mengarah ke dashboard, bukan ke login lagi. Nah, berarti sudah aman untuk proteksi rutenya dan juga fitur register kita. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang kegunaan Susten di dalam aplikasi kita ini, sebenarnya apa kegunaannya. Oke, di sini saya akan jelaskan secara ringkas kenapa kita butuh Susten untuk fitur login kita. Jadi contohnya sini pada saat kita login ya, kita login menggunakan endpoint/ap/out/login. Nah, dia akan melempar requestnya yaitu name, email, dan password kita dari inputan React.js kita mengarah ke server. Nah, setelah servernya buat token masuk ke dalam cookiesnya, nah cookiesnya bakal aktif di dalam servernya. Dan juga respon yang akan kita terima yaitu data usernya kita simpan ke dalam storage. Nah, kenapa simpannya ke dalam storage? Supaya nanti kita bisa tampilkan data user yaitu name dan juga emailnya di halaman-halaman yang kita butuhkan di React.js-nya. Nah, kemudian pada saat kita logout, contoh kita gunakan api/out/logout, maka di sini kita jalankan fitur logoutnya, kita tekan tombol logout di dalam React.js-nya. Dengan endpoint tadi /ap/out/logout, maka servernya itu bakal menghancurkan cookiesnya. Nah, setelah cookiesnya hancur, kita remove data user dan juga yasa autentifikasinya dari storage-nya. Sebagai petunjuk bahwa user kita ini sudah tidak autentifikasi lagi. Jadi seperti itu metode dari autentifikasi kita menggunakan Susten. Jadi data respon, user, dan juga is out-nya kita simpan ke dalam storage-nya, kemudian cookies-nya itu diolah oleh server. Nah, cuma nanti datanya itu, data cookies-nya kita simpan di web browser, yaitu web browser kita di web. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan ringkas kenapa kita butuh Susten di dalam aplikasi autentifikasi kita. Di video berikutnya kita akan coba pembuatan fitur dari create resume dan juga tampil semua resumenya yang kita buat. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ini ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.